Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Robi di sini di channel ini. Gue baru-baru ini ngeliat sebuah video yang buat gue menarik, yang akhirnya gue memutuskan buat video ini. Nah, video ini gue ambil dari channel YouTube yang dia menamakan dirinya di videonya itu Om Bagus gitu. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi dan gue akan taruh cuplikannya. Oke, ini dia cuplikannya. Nah, di video ini Om Bagus ini ngejelasin tentang review hubungan internasional. Jadi judulnya tuh jangan masuk hubungan internasional sebelum nonton ini gitu. Review keras terhadap jurusan ini gitu. Nah, gue sebagai lulusan S1 dari hubungan internasional, setelah gue baca poin-poinnya itu menurut gue semuanya valid ya. Ada beberapa poin yang Om Bagus jelasin di situ semuanya valid dan gue pengen ngasih penjelasan kenapa itu valid gitu. Nah, di sini penjelasan pertama, pendidikan HI. Nah, pendidikan HI itu mungkin bagi sebagian orang dan waktu buat gue juga di waktu itu tahun 2012 HI ini merupakan jurusan yang seksi gitu, yang seksi maksudnya yang terkesan elit, yang terkesan eksklusif, yang terkesan orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata gitu ya masuk jurusan HI gitu kan. Terus mempunyai peluang kerja di luar negeri. Nah, kesannya seperti itu. Minimal bukan secara umum, tapi minimal itu ada di pandangan gue sendiri kayak gitu waktu itu. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk masuk HI menjadi pilihan kedua gue sebenarnya waktu itu ya karena alasan-alasan tadi gitu, karena prospek kerjanya mungkin ini lebih bagus karena gue mempunyai orientasi bekerja di luar negeri, jadi gue pengen ngambil HI gitu waktu itu ya pikiran gue. Nah, setelah gue masuk ternyata poin-poin dari Om Bagus ini benar gitu. Kita mulai dari apa itu HI dan apa yang dipelajari gitu. What's that? What is that? HI itu kan hubungan internasional. Yang dipelajari secara umum itu hubungan antara satu negara dengan negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, baik itu hubungan regional, bahkan hubungan antar negara-negara di luar benua gitu, di luar dari regional kita secara umum, baik politik, ekonomi, terus juga mulai isu-isu yang sekarang, yang masalah-masalah green, hijau tentang lingkungan itu juga dibahas gitu. Nah, ketika kita lulus dari jurusan HI, kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang luas tentang HI ini, teman-teman. Sayangnya, untuk pasar Indonesia sendiri, pasar kerja maksudnya di sini, kebutuhan terkait dengan ilmu pengetahuan di bidang internasional ini, peminatnya, demand-nya itu kurang luas gitu. Jadi Om Bagus menyatakan di videonya bahwa dunia kerja membutuhkan sebuah skill yang lebih dari itu, teman-teman. Jadi gue juga sempat jadi HRD dan gue lihat memang perusahaan ini ingin orang yang sudah dibekali oleh skill tertentu untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Nah, HI ini sepengalaman gue memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dengan requirement dari job vakansinya itu yang punya requirement semua jurusan gitu. Nah, karena ya, HI nggak punya spesifikasi keahlian di bidang tertentu, kebanyakan ke bidang yang dipelajari itu kan skillnya hanya analisis ya. Walaupun sebenarnya terpakai juga, tapi secara tidak langsung gitu dalam menganalisis sebuah kasus, lebih kritis terhadap suatu fenomena gitu, lebih peka terhadap hubungan bilateral atau juga lebih terlatih dalam hubungan komunikasi gitu. Kalau misalnya di HI jurusan teman-teman ada mata kuliah tentang diplomasi atau udah ikut praktek diplomasi, itu mungkin skill komunikasinya akan lebih terlatih. Tapi kalau enggak, skill-skillnya secara umum aja gitu teman-teman. Nah, sedangkan perusahaan di mana itu untuk skill-skill tertentu seperti akuntansi dan lain-lain. Nah, kesulitan mendapatkan pekerjaan di organisasi internasional merupakan poin berikutnya dari Om Bagus. Di sini gue ngerasain banget, karena organisasi internasional yang ada di Indonesia itu tidak terlalu banyak, dan sekalinya ada membuka lowongan, lowongannya juga tidak terlalu banyak. Sekalinya dibuka, karena orang yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, jadi requirement yang dibutuhkan oleh organisasi internasional ini cukup tinggi. Nah, kualifikasi yang tinggi yang diminta oleh organisasi internasional ini membuat sebagian besar lulusan sarjana hubungan internasional itu akan kesulitan, teman-teman. Karena jurusan hubungan internasional ini sudah cukup banyak di Indonesia, tambah lagi
kualifikasi yang dari masing-masing individu ini sudah makin meningkat sejalan dengan perkembangan waktu dan informasi teknologi yang juga semakin maju, persaingan akan semakin ketat, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dari jurusan HI untuk melamar di organisasi internasional atau INGO, International Non-Government Organization, itu akan sedikit, bukan sedikit, lumayan sulit, teman-teman. Jadi ini merupakan suatu fakta yang gue lihat dari fenomena lulusan HI di sekitar gue, teman-teman gue, itu emang agak sulit gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang mempunyai track record dan keseriusan dan keberuntungan tentunya yang bisa masuk di jurusan di organisasi internasional gitu, teman-teman. Itu bukan poin tentang pendidikan HI yang diungkapkan oleh Om Bagus di channel. Ya, poin kedua yang gue tangkap dari video Om Bagus ini adalah tentang gengsi dari jurusan HI itu sendiri. Karena di awal video tadi gue udah bilang, HI ini untuk sebagian orang mempunyai gengsi atau status yang seksi gitu di mata orang-orang yang ambil jurusan ini, yang komitmen untuk mengambil jurusan ini dan lulus ya, teman-teman. Gengsinya itu yang perlu teman-teman pikirin nanti pada saat udah lulus. Teman-teman lulusan HI itu tidak selalu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan cita-cita. Gue sendiri merupakan orang yang beruntung pernah merasakan bekerja sebagai staf lokal, yang mana staf lokal ini berkaitan sekali ya dengan hubungan internasional di luar negeri, dan ilmu-ilmunya juga sedikit banyak terpakai gitu, khususnya tentang politik waktu itu karena gue lebih concern ke situ, jadi terpakai gitu. Nah, sayangnya kesempatan ini nggak dimiliki oleh banyak orang. Pada saat itu angkatan staf lokal di mana gue waktu itu jadi staf lokal juga kebanyakan bukan dari jurusan AI malah. Secara normatif memang yang dibutuhkan jurusan AI, tapi pada realitanya teman-teman waktu itu yang seangkatan gue paling banyak itu adalah dari jurusan bahasa, karena untuk menjadi local staff di negara setempat kemampuan berbahasa asing sesuai dengan negara di mana kita ditempatkan itu sangat penting. Yang kedua, komunikasi, karena di KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia ditempatkan di negara-negara sahabat Indonesia, itu ada beberapa bagian ya, antaranya politik, budaya, ekonomi, dan komunikasi kalau nggak salah. Terus juga ada beberapa atase pertahanan, perdagangan, dan juga kebudayaan. Nah, di berbagai macam bidang ini butuhkan orang yang juga mempunyai keilmuan yang spesifik. Misalnya ekonomi dibutuhkan jurusan-jurusan lulusan dari ekonomi. Terus juga kalau misalnya politik kayak gue dibutuhkan memang jurusan yang berkaitan atau mempunyai asosiasi dengan keilmuan di politik. Terus juga budaya, itu bahkan orang yang mempunyai background olahraga juga bisa, musik udah pasti. Jadi nanti dia akan membuat strategi atau analisis terkait budaya-budaya yang ingin diperkenalkan di negara sahabat. Nah, terus dari sekian banyak tantangan yang tadi udah gue jelasin, apa sih yang perlu kalian nih, para lulusan HI atau kalian yang masih SMA yang ingin masuk jurusan HI, terus ingin mengejar cita-cita bekerja di luar negeri? Yang pertama adalah meningkatkan skill pastinya. Gue saranin untuk mempunyai kemampuan di atas rata-rata untuk bahasa selain bahasa Inggris. Sesuai dengan negara yang kalian tuju, itu akan sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kalian ingin berkarir di bidang internasional ya, atau di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, jejaring internasional udah pasti ya. Terus juga mengumpulkan portofolio dalam bentuk misalnya magang di organisasi internasional, itu juga akan sangat membantu kalian untuk bisa masuk ke organisasi internasional gitu, teman. Terus juga cari lowongan-lowongan ya yang terkait dengan organisasi internasional, mulai pendekatan juga penting buat kalian pikirkan dari sekarang. Nah, berikutnya yang gue tangkap, yang mau gue validasi lagi adalah tantangan jurusan HI ya. Yang pertama itu persaingan ketat di dalam lulusan jurusan dengan jurusan lain gitu. Karena hubungan internasional itu berkaitan erat atau sering kali bersinggungan dengan ilmu komunikasi, itu akan mempunyai banyak saingan dari jurusan lain gitu. Apalagi requirement dari job vakansi yang dibuka itu bertuliskan untuk semua jurusan itu akan bersaingan dengan jurusan-jurusan lain, akan makin ketat gitu. Yang akan diambil nanti adalah attitude dan juga skill teman-teman berapa sesuai dengan pekerjaan yang dilamar gitu.
teman-teman gue yang lain itu kebanyakan kerja di startup yang bidang kerjaannya itu antara bidang komunikasi ya, customer service, customer care, atau administrasi yang clerical, yang sifatnya teknis. Itu kebanyakan seperti itu, teman-teman. Ya, tantangan berikutnya mengenai biaya. Itu nggak banyak dari jurusan-jurusan dari universitas yang membuka jurusan hubungan internasional itu biaya semesterannya itu, atau yang sekarang kita lebih kenal UKT, itu mahal, teman-teman. Jadi itu juga harus dipikirkan gitu, bagaimana cycle ekonominya gitu. Apa yang teman-teman keluarkan akan sejalan nggak dengan apa yang teman-teman dapatkan nanti setelah lulus. Itu juga merupakan tantangan tersendiri ya bagi teman-teman yang mungkin nggak mempunyai saving yang banyak atau orang tua yang mampu gitu. Atau sebenarnya banyak organisasi-organisasi nasional. Jadi kalau misalnya teman-teman masih SMA atau semester-semester awal di jurusan hubungan internasional, sering-seringlah main ke sekretariat ASEAN gitu, terus organisasi-organisasi regional atau organisasi non-government ya kayak Greenpeace, World Wide Fund, ya WWF, itu sering main ke sana, pelajari gitu gimana ruang lingkup internasional, ruang lingkup kerja ruang internasional itu coba dipelajari, terus membangun jaringan juga bisa seperti itu, teman-teman. Terus tantangan berikutnya adalah persaingan global dalam mencari pekerjaan. Sekarang akibat globalisasi, batasan-batasan antar satu negara dan negara lain itu semakin pudar. Batasan dalam segi transportasi, dalam segi ekonomi, dalam segi komunikasi itu boundariesnya itu makin terurai, teman-teman. Jadi saingan teman-teman untuk bekerja di luar negeri itu akan semakin sulit karena bukan hanya dalam negeri saingan teman-teman, tapi juga saingan individu-individu dari luar negeri dengan membawa kompetensi atau skill-skill individual yang sangat luar biasa. Itu akan sulit sekali gitu, teman-teman. Punya keseriusan untuk melanjutkan dan membagikan ilmu yang sudah teman-teman dapat, teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang master atau doktoral gitu untuk menjadi dosen dan menyebarkan ilmu-ilmu yang teman dapat sebelumnya. Karena menurut gue kesempatan untuk menjadi dosen di jurusan hubungan internasional itu sangat terbuka lebar ya, karena berkaitan sekali dengan riset, analisis gitu, atau juga teman-teman bisa jadi ilmuwan. Nah, teman-teman sangat beruntung sekali kalau misalnya kampus teman-teman itu mempunyai program pertukaran pelajar ke luar negeri. Itu teman-teman usahakan bagaimana caranya teman-teman mendapatkan kuota untuk menjadi salah satu individu atau mahasiswa yang bersempatan pergi ke luar negeri untuk pertukaran pelajar. Itu merupakan bekal yang sangat luar biasa penting ya untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman nanti setelah lulus ingin bekerja di bidang atau bekerja di luar negeri. Itu penting banget. Terus harus, karena teman-teman analisa lainnya atau pikiran kritisnya sudah mulai terasa, teman-teman juga harus cermat dalam melihat peluang-peluang pekerjaan di luar negeri gitu. Karena menurut gua sampai sekarang belum banyak orang yang melihat peluang di luar negeri. Kebanyakan orang Indonesia itu bersifat inferior, merasa dirinya tidak mampu, insecure, minder, masih banyak seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengisi gap itu menjadi orang yang percaya diri akan skill-skill yang teman-teman miliki, teman-teman bisa mendapatkan peluang yang lebih luas untuk bekerja di luar negeri. Ya mungkin segitu aja sharing pengalaman dari gua untuk teman-teman nih masih SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang kuliah, atau teman-teman yang masih di semester 1 atau ngerasa sekarang bimbang salah jurusan atau enggak, atau bingung apa yang harus dipersiapkan nanti setelah lulus. Mudah-mudahan beberapa sharing pengalaman dari gua dan beberapa tips atau solusi dari gua bisa dipraktikkan dengan segala macam kelulusannya ya. Teman-teman bisa praktekin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, gue juga punya pengalaman sebagai HRD. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya ya tentang dunia perkantoran itu seperti apa. Mungkin cukup sekian dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.